Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami masih menyambungkan tentang materi kami sebelumnya, tentang bahwasanya ilmu hakikat, ilmu tarekat, ilmu qadim itu adalah ilmu praktek. Jadi ilmu qadim itu adalah top down, sistemik, maka harus hakul yakin. Bukan ilmu yakin ataupun ainul yakin, makanya harus praktek dulu baru teorinya nyusul. Dalam kisahnya Nabi Muhammad yang saya ambil pada uraian sebelumnya, bahwasanya beliau dilakukan perjalanan Mi'raj, yaitu beliau berada di suatu makom di mana beliau bisa sampai kepada langit ketujuh atau disebut Sidratul Muntaha. Itu adalah merupakan batas antara nur yang belum terurai dan nur yang sudah terurai, yang sudah dibaca menjadi pengetahuan. Bisa berlafal, bisa berhuruf, dan bisa terukur di dalam lapisan Sidratul Muntaha tersebut. Jadi Sidratul Muntaha merupakan batas antara qadim dan hingga bisa menjadi ilmu pengetahuan, di mana di sana dikiaskan terdapat sebuah pohon yang daunnya merupakan masing-masing daunnya adalah cabang ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari. Jadi untuk ilmu qadim itu memang harus praktek dulu, baru nanti teorinya ngikut. Jadi qadim dulu, baru terukur, terbaca oleh akal. Jadi jangan dibalik. Untuk misalnya kita diperintah dalam Quran, diperintah untuk ibadah, diperintah untuk apa gitu, misalkan di dalam situ banyak sekali perintah untuk orang-orang yang beriman, kita dahulukan logika akal kita, misalnya kita menggunakan logika kita itu, maka akan terbalik. Misal contohnya adalah pada saat Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya oleh Allah, jika itu menggunakan akal pikiran maka tidak akan terjadi, tapi beliau tidak menggunakan akal, beliau mempraktekannya dulu, baru ternyata setelah semua itu ada di baliknya itu pengetahuan yang akan didapat. Sama seperti dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 dan ayat 4 dalam uraian kami sebelumnya, disebutkan juga dalam Quran surat Al-Bayyinah bahwasanya lembaran-lembaran suci yang di dalamnya kitab-kitab yang lurus dan benar. Jadi qadim dulu baru terukur, terbaca oleh nalar dan akal kita. Kalau kita merespon perintah Tuhan dengan nalar akan pusing, karena memang akal kita akan dilumpuhkan. Makanya dalam perintah kita harus sami'na wa ata'na, kerjakan dulu, maka potensinya akan mewujud menjadi kenyataan konkret. Untuk sami'na wa ata'na itu adalah sesuatu yang sangat berat, karena sifat baharu kita, karena nafsu kita, karena akal pikiran kita, sehingga bisa menjadikan hijab untuk diri kita, dan semua itu adalah top down. Makanya pengetahuan sains itu mengikuti pengetahuan qadim. Jadi pengetahuan qadim dulu, baru pengetahuan sains itu mengikuti.
Nabi Muhammad itu sudah praktek dulu untuk Mi'raj. Sudah praktek dulu dan baru bisa terbaca pengetahuannya, diantaranya para ilmuwan fisika, fisika kuantum, dan sebagainya. Itu menyusul, harus praktek dulu, hakul yakin dulu, baru ilmu yakinnya, ilmu ainul yakinnya itu nyusul. Baru ilmu fisikanya itu seolah-olah membenarkan, menemukan, seperti Albert Einstein, hukum Newton, Nikola Tesla. Kalau pelaku kodim itu masih di atasnya itu baru ilmu pengetahuan aja. Kalau ilmu kodim itu sudah praktek dulu. Dan jadi tidak memakai teori, praktek dulu. Jadi teorinya di belakang nyusul. Contoh yang real, contoh yang permisalan yang ada yang real misalnya adalah kita mau menuju ke Jakarta. Sudah praktek dulu, kita sudah melakukan perjalanan ke Jakarta itu pasti bisa menjelaskan kita ke sana tuh naik apa, naik bis, bisnya namanya apa, misalnya bis Patas, jam berapa berangkat, jam 7, tiketnya harganya berapa, ada toiletnya apa tidak, dapat makan atau tidak, semuanya itu nanti akan ngerti setelah praktek dulu, setelah melakukan dulu. Kalau tidak praktek, cuman teori, maka cuma meraba-raba saja. Jadi ilmu pengetahuan itu menyusul. Jadi setelah praktek baru kita mengetahui ilmu itu. Makanya kalau kita jelaskan Shirathul Mustaqim itu adalah jarak sumbu paling lurus, sehingga wukuf itu sudah melampaui batas dunia dan akhirat sudah ketemu. Ujung batasnya dunia ini sudah ketemu, batasnya semesta ini. Waktu itu dijelaskan seperti dikisahkan dalam Ashabul Kahfi ya. Wukuf itu sama saja dunia ini dihentikan sementara karena orang yang wukuf itu sudah berada di ujung batas limitnya. Dalam kisah pemuda-pemudi Ashabul Kahfi yang ternyata adalah tertidur di dalam gua selama 390 tahun, ternyata mereka itu adalah tidur dalam keadaan wukuf, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, mereka tidak mati, ya tidak makan, tidak apa-apa, tapi di situ dijelaskan bahwa anjingnya itu yang telah menjadi bangkai dan tinggal tulang belulang. Dalam kapsulnya pemuda itu, dunia itu dihentikan, makanya dia merasa seperti bangun tidur, seperti biasa saja. Begitu mereka keluar dari gua dan pergi ke kota dan mau membeli sesuatu barang, mereka menggunakan uang yang ada pada mereka itu, ditemukan oleh pembelinya bahwasanya uang itu adalah uang yang sudah zaman dahulu sekali. Nah, dari situ mereka baru sadar ternyata dia berada di dalam gua itu sudah selama 390 tahun. Jadi semesta, jadi sistem semesta itu dipaus. Jadi itulah yang dijelaskan, yang dinamakan wukuf pada saat itu. Misalnya kalau teori Big Bang itu, alam semesta itu awalnya satu, kemudian mengembang, awalnya itu nur aja, akhirnya terdiferensiasi menjadi banyak variabel faktor, menjadi gambaran, kemudian terkena hukum ruang dan waktu. Dan untuk melaksanakan, untuk mempraktekannya itu tadi, kita harus bisa ketemu guru bimbingan, guru rohani yang bisa mengarahkan kita. Jika tidak, kita tidak akan bisa praktek sendiri, nanti malah akhir ujungnya malah kita salah tujuan, salah arah.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.